Ya, shalom. Salam sejahtera saya sampaikan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya Dr. Anus Septil Mamborai Paiki sebagai pemimpin nasional penanggung jawab politik Perjuangan Damai Proklamasi 14 Desember 1988 yang berada di dalam negeri. Saya tidak pernah lari keluar negeri dan menjadi warga negara asing lalu bicara soal kemerdekaan Indonesia Barat. Tidak. Saya juga tidak berlari bersembunyi di hutan, di balik batu ataupun di balik pohon. Tapi saya ada di tengah-tengah pusat kota Jayapura, Provinsi Papua. Sekarang, ya, pada hari ini saya atas nama rakyat dan bangsa Indonesia Barat, seluruh rakyat Indonesia Barat, ya, sebagai pemimpin nasional bangsa Indonesia, saya bicara atas nama rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang oposan dengan pemerintah Indonesia sampai hari ini undur satu langkah tidak. Tapi maju 1000 langkah saya sudah siap dari dulu sampai hari ini. Dan saya terus bicara, menyuarakan suara perdamaian kemana-mana sampai hari ini. Karena itu sekali lagi atas nama rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya kasihi, saya cinta Anda semua, dan karena saya cinta Anda semua, sampai hari ini saya terus berbicara atas nama Anda. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin politik. Biar Anda banyak, rakyat banyak, tapi kalau Anda tidak punya pemimpin, kasihan, jangan mimpi untuk Anda merdeka. Tidak ada. Semua pemimpin-pemimpin semua lari terkocar-kacir di luar sana. Sampai mati habis di luar sana dan tidak berhasil. Dan sejarah itu diulang-ulang terus sampai hari ini. Dan rakyat terus dibunuh dan dibantai karena Anda sendiri tidak mengerti politik Anda. Sekarang ini jangan khawatir, saya ada untuk Anda semua. Saya hadir untuk Anda semua. Dengarkan baik-baik apa yang saya bicara, sehingga ke depan Anda tidak susah, Anda tidak menderita, Anda tidak mati konyol dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Baik saudara-saudara sekalian, saat ini saya atas nama perdamaian, saya atas nama kasih, atas nama rakyat dan bangsa Indonesia Barat, dan atas nama pribadi saya mau mengajak pemerintah Indonesia, pimpinan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan juga pemerintah Amerika Serikat atas nama rakyat dan bangsa Amerika, secara khusus Bapak Presiden Joe Biden yang saya hormati. Saya mengajak dua pemerintah ini, Indonesia dan Amerika Serikat, untuk mari kita duduk secara bersama-sama dan berdialog dalam rangka penyelesaian menyeluruh, ya, masalah Indonesia Barat yang sampai hari ini tidak pernah terselesaikan, dilupakan oleh dua bangsa ini, Indonesia dan Amerika Serikat. Mari kita duduk berdialog, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini secara terhormat, secara terpuji, dan bermartabat di mata dunia dan terutama di mata Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemilik hidup ini. Kita semua akan bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya sebagai pemimpin nasional bangsa Indonesia Barat dan juga sebagai mantan tahanan politik yang dihukum 16 tahun penjara di Kalisosok, Surabaya. Di penjara kelas 1A Kalisosok, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Saya tegaskan ini, dan saya juga
ditahan lagi pada tanggal 1 November tahun 2001 di Jayapura, lalu diadili di Pengadilan Negeri Indonesia Jayapura. Sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun saya tidak divonis. Sampai hari ini, video klip ini saya keluarkan sudah lebih dari 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun ditambah dengan 16 tahun penjara, 36 tahun. Kita hitung saja yang saya jalani saja di Kalisosok, sampai selesai di Kalisosok lebih dari 10 tahun. Jadi 10 tahun ditambah dengan 20 tahun sekarang itu berarti 30 tahun saya ditahan oleh pemerintah Indonesia. Saya mungkin orang satu-satunya pemimpin nasional bangsa Indonesia Barat yang mendapatkan tahanan terpanjang bukan hanya di seluruh Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia, mengalahkan Nelson Mandela di Afrika Selatan yang ditahan selama 27 tahun. Saya 30 tahun sekarang. Pemerintah Indonesia harus dengar baik-baik. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, seorang pakar hukum, jangan putar sana putar sini, tapi dengar ini pelanggaran hukum terberat yang Indonesia lakukan terhadap saya. Bapak Kapolda Papua, Kapolda Provinsi Manokwari, Papua Barat, dan semua yang mendengarkan video klip saya ini. Saya heran sekali. Saya tidak divonis selama 20 tahun ini dan masalah saya tidak diselesaikan. Vonis saya loh, kalau memang saya salah, divonis dikasih berapa tahun, harus ada kepastian hukum buat saya. Ini tidak. Terjadi pembiaran begitu saja sampai hari ini. Dan dasar ini saya serukan kepada seluruh masyarakat, rakyat bangsa Indonesia Barat. Anyway, you are, please datang bersama saya pada tanggal 12 Maret. Kalian turun duduk di kantor DPRP Provinsi Papua. Dan saya minta supaya anggota-anggota DPR Papua belajar dari DPRP Papua Barat Manokwari. Pintu pagar itu jangan ditutup seperti yang kemarin. Rumah itu adalah rumah rakyat, ada wakil rakyat, duduk situ untuk terima semua aspirasi dari rakyat. Jangan tutup, itu pekerjaan sebenarnya menunjukkan suatu kebodohan sebenarnya. Perilaku jiwa yang kerdil. Saya berharap supaya Anda lihat ini secara baik, karena ini bukan masalah kriminal. Ini masalah politik, kita harus duduk dan bicara bersama-sama. Jangan Anda duduk di situ menjadi corong penjajah. Itu. Oleh karena itu, sampai hari ini saya mengajak. Sekali lagi saya mengajak sebagai pemimpin nasional rakyat bangsa Indonesia Barat, ya. Saya mau mengajak sekali lagi atas dasar peristiwa politik hukum proklamasi 14 Desember 1988. Saya mengajak pemerintah Indonesia sekali lagi, pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, untuk kita duduk bersama-sama berdiskusi, berdialog sebagai saudara dalam konteks kemanusiaan, tapi juga tidak mengorbankan hak-hak saya sebagai bangsa tersendiri yang berhak untuk merdeka sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Berdialog adalah jalan terbaik untuk kasus Indonesia Barat. Mari kita sama-sama duduk dan bekerja sama mengakhiri penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Ini yang saya merasa sangat penting untuk saya sampaikan kepada dua pemerintah Indonesia dan Amerika, karena
Indonesia berada di atas tanah Melanesia Barat itu karena Amerika yang perintahkan. Ya. Dan Indonesia sekarang akan keluar dari tanah ini juga karena perintah Amerika. Ini adalah pesan politik saya yang saya sampaikan kepada dua pemimpin dua negara besar yang sementara menjajah kita secara bersama-sama. Saya mau tegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa peristiwa penembakan, sekali lagi peristiwa penembakan yang terjadi di hutan Melanesia Barat, hutan Papua, sampai hari ini terjadi di antara dua belah pihak, Indonesia dan saudara-saudara saya yang ada di hutan. Itu hanyalah mempertontonkan kebodohan kita bersama-sama. Dan ini harus dihentikan sekarang. Harus dihentikan. Kita sebagai manusia yang beragama, punya nurani, pasti merasa tertuduh apabila melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau hatinya tidak tertuduh, makanya roh Tuhan yang menciptakan dia itu sudah mati dan tidak bisa mendampak dia bahwa engkau salah melakukan ini, engkau salah membunuhkan ini, membunuh orang ini atas perintah. Tapi sementara yang perintah itu sendiri juga tidak sama sekali tidak merasa berdosa. Oke, ini yang saya sampaikan, dan ajakan saya ini akan saya sampaikan lagi dalam bahasa Inggris melalui melalui video klip yang akan datang. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua dan shalom.